Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan tentang tindakan-tindakan guru dan kegiatan peserta didik dalam pembelajaran. Adapun anggota kelompok 2 yaitu saya sendiri Nani Zulpia, Nazira Saida, Nida Khafia, Nihayatur Rahila, Rizdayani Hikmah, Nur Raila, Nur Latifah, Novi Windasati, Rina Aulia, dan Risa Widya Astuti. Berikut penjelasan dari kami. Implementasi pembelajaran UBD berdasarkan studi literatur. Banyak ragam metode yang digunakan di dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Salah satu dari implementasi kurikulum Merdeka yaitu menggunakan understanding by design. Dalam kurikulum Merdeka, guru harus membuat asesmen atau evaluasi mengenai kemampuan peserta didik sebelum merencanakan proses pembelajaran. Hal ini menjadi acuan untuk merencanakan proses belajar mengajar, bahan ajar, bahan evaluasi, maupun media pembelajaran yang akan digunakan oleh guru. Dalam proses belajar mengajar, hal yang terpenting adalah proses, karena proses inilah yang menentukan tujuan belajar yang akan tercapai atau tidak tercapai. Ketercapaian dalam proses belajar mengajar ditandai dengan adanya perubahan tingkah laku. Perubahan tingkah laku tersebut baik menyangkut perubahan bersifat pengetahuan yaitu kognitif, keterampilan atau psikomotor, maupun menyangkut nilai sikap atau afektif. Oleh karena itu, implementasi UBD terwujud dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, implementasi pembelajaran UBD berdasarkan studi literatur. Yang pertama, guru dalam kegiatan pembelajaran. Penerapan desain UBD dalam pembelajaran, guru berperan sebagai fasilitator dan membimbing siswa melalui pengalaman belajar untuk memperdalam pemahamannya. Kegiatan pembelajaran terbimbing menekankan pada pengalaman belajar secara langsung melalui kegiatan penyelidikan, menemukan konsep dan kemudian menerapkan konsep yang telah diperoleh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya yaitu siswa dalam kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan siswa di dalam membangun, memeriksa, dan memperluas salah satunya ada berkolaborasi, mendukung orang lain, dan mengajar. Nah, menekankan pada kerjasama antar siswa, oleh karena itu kebersamaan dan kerjasama di antara para siswa untuk mencapai tujuan belajar bersama dengan kerjasama bagi siswa yang pandai akan menjadi tutor untuk membantu siswa yang kurang pandai demi prestasi kelompok sebagai satu kesatuan. Selanjutnya, di sini ada pertanyaan, kegiatan mana yang sering Anda lakukan pada kegiatan 1, 2, atau 3, dan mengapa kelompok Anda memilih kegiatan tersebut? Jelaskan. Nah, di sini ada 3 kegiatan, yang mana kegiatan pertama yaitu instruksi didaktik atau langsung, kegiatan yang kedua melakukan metode fasilitatif atau konstruktivis, dan yang ketiga ada kegiatan pelatihan. Nah, di sini kami mengambil pada tindakan guru dalam kegiatan 1, yaitu instruksi didaktik atau langsung, yang mana di dalamnya ada memuat 3 kegiatan, yaitu demonstrasi atau pemodelan, yang kedua bicara dan tanya jawab, dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan khusus kegiatan siswa. Nah, di sini kegiatan yang sering dilakukan dalam pembelajaran adalah kegiatan yang pertama, yaitu instruksi didaktik atau langsung. Nah, menurut kelompok kami, kegiatan tersebut tepat karena memberikan manfaat yang besar dalam pembelajaran siswa. Demonstrasi memberikan contoh konkret yang memperjelas konsep atau keterampilan yang diajarkan, sehingga membantu siswa memahami dengan lebih baik. Interaksi langsung dengan guru selama demonstrasi juga memungkinkan siswa untuk bertanya dan mendapatkan klarifikasi secara langsung, yang dapat memperkuat pemahaman mereka. Selain itu, melalui demonstrasi, siswa dapat melihat bagaimana konsep atau keterampilan tersebut diterapkan dalam konteks praktis, yang dapat meningkatkan motivasi mereka untuk belajar. Nah, dengan melihat hasil langsung dari apa yang dipelajari, siswa lebih mungkin merasa termotivasi untuk terlihat dalam pembelajaran. Oleh karena itu, kegiatan demonstrasi atau pemodelan tidak hanya memfasilitasi pemahaman konsep yang lebih baik, tetapi juga memperkuat pembelajaran dan memotivasi siswa secara keseluruhan. Iya, di sini kegiatan yang dapat dilakukan adalah kegiatan secara langsung atau direct instruction yang menggunakan metode campuran
Dalam pelaksanaannya ini memberikan struktur yang jelas dalam proses pembelajaran. Nah, instruksi langsung ini guru pilih dapat memudahkan kondisi kelas. Selain itu, pada instruksi langsung, guru memberikan pertanyaan khusus kepada peserta didik yang dapat digunakan oleh guru untuk mengetahui sejauh mana konsep pemahaman peserta didik terkait materi yang dipelajari. Kegiatan mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Terdapat 3 kegiatan, yaitu yang pertama, menerima dan menanggapi. Kedua, membangun, memeriksa, dan memperluas. Ketiga, perbaiki keterampilan sedalam pemahaman. Tindakan-tindakan guru dan peserta didik dalam pembelajaran. Di sini kami memilih kegiatan 2, yaitu membangun, memeriksa, dan memperluas. Tindakan pada kegiatan 2 diantaranya membandingkan binduksi, tentukan, berkolaborasi, mendukung orang lain, mengajar, dengarkan pertanyaan, pertimbangkan, jelaskan, hipotesis, kemampuan data, analisis, visualisasikan hubungan, pertanyaan, penelitian, simpulan, tentukan masalah, evaluasi, jawab dan jelaskan, pikirkan kembali, klasifikasi, prediksi, periksa, tantangan, debat, pertimbangkan, jelaskan, dan brainstorm, menyusun, merevisi. Selanjutnya, kegiatan yang menurut kami cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian yaitu pada kegiatan 2, membangun, memeriksa, dan memperluas. Kegiatan 2 dirasa sesuai dengan peserta didik kekinian dikarenakan kegiatan tersebut bertujuan untuk membangun, memeriksa, dan memperluas motivasi belajar peserta didik dengan meningkatkan keaktifan atau keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran. Selain itu, peserta didik juga dapat membangun pemahaman materi serta kompetensi yang dimilikinya. Setelah itu, pendidik ataupun peserta didik dapat memeriksa dan mengetahui diri mereka berkaitan dengan kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri mereka. Selanjutnya, contoh kegiatan 2 adalah diantaranya ada pada kegiatan siswa dalam melakukan hipotesis, mengumpulkan data, dan analisis. Penerapan yang seperti ini dapat dilakukan pada Project Based Learning atau PJBL. Peserta didik diminta untuk mengobservasi sumber-sumber berita terkini. Lalu peserta didik diminta melakukan hipotesis dan mengumpulkan data. Yang selanjutnya peserta didik menganalisis informasi yang sekiranya cocok dengan topik pembelajaran. Selain PJBL, dapat juga kegiatan 2 ini didesain diterapkan dalam pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Nah, saat ini kita memasuki era metaverse, yang mana pendidikan berkembang mengikuti kemajuan iptek, sehingga dalam berkegiatan peserta didik dapat memanfaatkan kemajuan teknologi. Nah, kegiatan ini dapat mengasah kemampuan 4C, yaitu Communication, Critical Thinking, Creative, and Collaborative pada kegiatan peserta didik. Nah, berdasarkan pemaparan materi, maka kita memperoleh kesimpulan bahwa kegiatan pertama merupakan kegiatan yang sering dilakukan oleh guru, yaitu instruksi didaktik atau langsung. Interaksi langsung dengan guru selama demonstrasi memungkinkan siswa untuk bertanya dan mendapatkan klarifikasi secara langsung yang dapat memperkuat pemahaman mereka. Instruksi langsung merupakan cara yang lebih efektif dalam penyampaian materi, sehingga guru akan lebih mudah dalam mengkondisikan kelas. Kemudian, kegiatan 2 siswa merupakan kegiatan yang cocok dan sesuai dengan peserta didik yang kekinian, yaitu membangun, memeriksa, dan memperluas. Kegiatan 2 sesuai dengan peserta didik kekinian dikarenakan kegiatan tersebut bertujuan untuk membangun, memeriksa, dan memperluas motivasi belajar peserta didik dengan meningkatkan keaktifan atau keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran. Melalui kegiatan yang menerapkan PJBL atau PBL dapat mengasah kemampuan 4C, yaitu Communication, Critical Thinking, Creative, and Collaboration pada peserta didik. Demikian penyampaian dari kelompok 2, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.